Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Pada video kali ini kita akan membacakan biografi dari pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum lanjut, jangan lupa nyalakan tombol subscribe, lonceng, agar mendapatkan video-video menarik lainnya. Berkata wali Allah yang terkenal selaku seorang wali yang telah sampai makrifahnya kepada Allah, bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah di dalam kitabnya Iqazul Himam. Pengarang Al-Hikam itu ialah seorang guru besar ikutan umat, mahkota agama, penerjemah dari gambaran wali Allah. Gelarnya Abul Fadal. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husaini, yang terkenal dengan panggilan Ibnu Athaillah. Beliau dipertalikan kepada suku Al-Juzam, bermazhab Maliki, bertempat tinggal di Iskandariyah, dan wafat di desa Kurafah, tempat orang mensiarahi beliau sejak beliau wafat. Beliau seorang sufi, dalam kenyataan beliau mengamalkan tarikah Syaziliyah. Beliau dikagumi pada zamannya. Seorang alim pilihan juga pada zamannya. Beliau meninggal dunia pada tahun 709 Hijriah, atau tanggal 10 November tahun 1309 Masehi di Kairo, desa Kuhafah. Berdasarkan penyelidikan, beliau meninggal dunia dalam usia yang begitu lanjut. Usia baru sekitar 50 tahun saat menghadap Allah. Namun beliau telah meninggalkan kepada kita berbagai mutiara yang tidak ternilai harganya. Beliau telah menghimpunkan berbagai ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, usyul, dan lain-lain. Beliau seorang alim yang dapat mengungkapkan jalan ahli tasawuf sebagai seorang dai. Pengajar yang mengajari ilmu pengetahuannya. Guru beliau bernama Abu Abbas Al-Mursi. Telah menyaksikan dengan pengakuannya tentang kecemerlangan beliau. Telah berkata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jamik Karamatil Aulia, juz pertama halaman 252 sebagai berikut. Sebagian dari karomah beliau ialah bahwa seorang ulama besar bernama Al-Kamal bin Hamam telah berziarah ke makam beliau. Lantas ulama itu membaca di samping kuburan beliau surah Hud. Pada waktu ia membaca surah itu dan sampai pada ayat 105, yang maknanya, dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Lantas Ibnu Athaillah menjawab dengan suara yang keras dari dalam kuburnya, "Wahai Kamal, tidak ada pada diri kami orang yang celaka." Setelah mendengar suara itu, Al-Kamal bin Himam mengungkapkan wasiatnya, bahwa apabila dia meninggal dunia, supaya dikuburkan di situ, yaitu di lokasi tempat kuburnya Ibnu Athaillah. Dan menurut Al-Manawi, bahwa makam beliau di Kuhafah itu adalah berdekatan dengan makamnya Bani Al-Wafa'a. Diriwayatkan bahwa seorang pria di antara murid-murid beliau berhaji ke Makkah, maka ia melihat Syekh Ibnu Athaillah di tempat tawaf, juga di belakang makam Ibrahim, juga di tempat sa'i, dan di padang Arafah. Tatkala selesai mengerjakan haji, ia kembali pulang ke desanya di Al-Qurafah. Dia bertanya kepada murid-murid yang lain tentang gurunya yaitu Syekh Ibnu Athaillah, apakah beliau bermusafir naik haji. Murid-murid beliau menjawab tidak. Maka lantas si murid tadi menemui beliau dan memberi salam atasnya.
Lantas Ibnu Athaillah bertanya kepadanya, "Siapakah yang engkau lihat dalam safirmu itu? Di antara manusia yang begitu banyak?" Murid itu menjawab, "Saya melihat Tuan wahai pemimpinku." Lantas Ibnu Athaillah langsung tersenyum dan berkata, "Orang besarlah yang dapat kemana-mana di dunia ini. Andainya jika seseorang menyeru pemimpinnya yang demikian itu di dalam kuburnya, maka ia akan menjawab." Dr. Muhammad Fuzail Zaini menulis tentang Ibnu Athaillah dalam karyanya berjudul Sepintas Sastra Sufi, Toloh dan Pemikirannya. Penerbit Risalah Gusti sebagai berikut. Barangkali nama Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari kurang dikenal dibandingkan karyanya Al-Hikam. Kitab tersebut begitu terkenal di seluruh dunia Islam, termasuk di Kepulauan Nusantara, daerah Patani Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, bahkan sampai Filipina. Di Indonesia ia banyak sekali dibaca di pesantren-pesantren di berbagai daerah. Sebagai sebuah karya sastra sufi terkemuka, sebenarnya kitab ini tergolong kecil ukurannya, namun besar dalam nilai dan mutunya. Sedang kitab lain dari penulis yang sama hampir tidak pernah dikenal. Padahal Ibnu Athaillah juga menulis kitab-kitab lain yang cukup besar-besar, seperti Lataiful Minan, Tajul Arus, Miftah Al-Falah, dan lain-lain. Dilahirkan di kota Alexandria pada abad ke-7 Hijriah, ia mulai tumbuh dan membesar di kota pantai tersebut. Tahun kelahirannya secara pasti tidak diketahui oleh para sejarawan. Semasa muda dia sangat membenci dan memusuhi ilmu tasawuf serta kehidupan sufi. Ini beliau ceritakan di dalam kitabnya Lataiful Minan, di mana secara terbuka dia mengatakan tentang seorang sufi terkemuka. Waktu itu, untuk urusan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, waktu itu aku mengingkari dan memusuhinya, bukan karena sesuatu ku dengar darinya atau pendapatnya. Sampai suatu hari terjadilah pertengkaran antara aku dan muridnya, yaitu sebelum kemudian aku mengikuti pelajaran-pelajarannya. Aku katakan kepada orang itu, tidak ada yang benar kecuali ahli ilmu zahir. Sedang mereka para sufi itu mengajarkan sesuatu yang tampak hebat dan mulia, padahal ditolak oleh zahirnya syariat. Begitulah Ibnu Athaillah mengingkari serta memusuhi Abul Abbas Al-Mursi, tidak lain hanya karena fanatik kepada fikih dan ahli fikih. Namun hal ini akhirnya membuat beliau agak ragu atas sikapnya sendiri. Suatu hari beliau ingin mengetahui sendiri pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Abul Abbas Al-Mursi. Beliau mendatangi majelis Abu Abbas Al-Mursi. Pada hari itu Abu Abbas sedang membahas tentang jiwa, tingkatan-tingkatan para salikin, makrifat, kedekatan pada Sang Pencipta, tentang iman, Islam, ihsan, dan lain-lain. Perlahan-lahan Ibnu Athaillah mulai tertarik pada perbincangan yang begitu indah. Beliau merasa bahwa dirinya baru tahu tentang keindahan dan kedalaman agama. Sejak itulah beliau memasuki babak baru yang begitu penting dalam hidupnya, sehingga beliau selalu mengikuti pelajaran-pelajaran Abu Abbas Al-Mursi. Dan tatkala Abu Abbas wafat, maka Ibnu Athaillah lah yang melanjutkan mengajar. Walau waktu itu beliau telah berpindah ke kota Kairo dan mengajar di Al-Azhar. Ibnu Taimiyah memuji sufi seperti Al-Qusairi dan sufi-sufi yang lain seperti beliau. Bahkan kepada Ibnu Athaillah sendiri, Ibnu Taimiyah menyebutkan, ia seorang yang warak, banyak ilmunya, cerdas,
selalu berkata benar dan jujur. Demikianlah Ibnu Athaillah menjadi guru besar dan sufi yang terkemuka di zamannya. Sejumlah kitab telah beliau tulis, namun karya yang sangat terkenal adalah kitab Al-Hikam. Al-Hikam Ibnu Athaillah berisi mutiara-mutiara hikmah, terdiri dari 230 mutiara tentang berbagai macam kehidupan, terbagi ke dalam 25 bab, dan diakhiri dengan risalah-risalah dan munajat sang penulisnya. Sebagai karya sastra, ia sangat kental dan dalam, menyimpulkan berbagai masalah kehidupan dengan kalimat yang singkat, padat,